organisasi ngapain gitu kan, kita kayak jadi bahasa kasarnya babu gitu. Gitu kan, ya bahasa kasarnya kayak babu gitu. Tapi ya remember who you're doing it for gitu. Kalau misalnya kamu lakukan itu untuk organisasinya ya mungkin, dan kalau kamu lakukan itu dan penuh kebencian ya iya, kamu babu. Ngapa kamu lakukan gitu. Yeah. Cuman ya lakukan itu untuk diri sendiri misalnya ya kan. Hai guys, apa kabar? Balik lagi di podcast Banyak Kata by Binus University. Kenalin, gue Nate dari DKV New Media. Hari ini gue akan ngobrol sama seorang temen gue yang dia dari jurusan yang sekarang lagi dirayain nih ulang tahunnya. Jadi buat teman-teman yang anak bisnis law banget, wajib banget nontonin podcast episode yang kali ini. Hari ini gue ditemenin sama seorang mahasiswa bisnis law juga, Binusian 2022, sama kayak gue. Jadi kita seangkatan lah, we're going through the same thing gitu ya. Boleh dong langsung kenalan? Halo, salam kenal. Aku Berry Benjamin Renata, Berry aja, Binusian 2022, jurusan bisnis law. Jurusan bisnis law, oke. Kan ini kita sebelum start nih kan sebenarnya kenapa sih kita bisnis law banget gitu ya? Karena bisnis law lagi berulang tahun kayak yang 10 tahun gitu. Jadi gue mau ngucapin happy birthday dulu nih buat bisnis law, keren banget. Udah 10 tahun ternyata jurusannya udah lumayan lama ya. Ya 10 tahun, ya 1 dekade oke lah ya. Ya oke lah ya gitu kan. Dan juga kita juga lagi ngerayain Dies Natalis 40 tahunnya Binus University. Jadi episode podcast kali ini spesial banget. Nah, kita tadi udah kenalan sedikit sama Berry gitu ya. Tapi gue pengen tanya nih, gimana setelah lo kuliah setahun ini kan online ya? Dan juga kayak gue tahu sih online tuh kita start kapan sih? Kayak dari tahun lalu ya, dari semester Akhir Maret. Berarti semester berapa tuh? Semester 4. Semester 4. Berarti kita udah 1 tahun setengah ya online kan? Ya, kurang lebih. Nah, pengalaman lo nih, lo di bisnis lo kan, gimana nih kuliah lo selama kuliah online kemarin? Ya, jadi puji syukur 3 semester masih dapat full offline ya. Ya, untuk online pun ya saya dapatnya cuma akhir semester 4 dan semester 5. Untuk semester 6 ini kan karena program 3+1 Binus, jadi udah gak dapat perkuliahannya lagi. Cuman untuk dari akhir semester 4 dan semester 5 ya syukur aja lancar-lancar, dosennya semua ya nggak segaptek yang cerita-cerita nggak segaptek cerita-cerita biasa mahasiswa di ini kan sosmed gitu. Iya. Bener sih, gue setuju sih. Maksudnya dosen Binus tuh nggak gaptek ya sebenarnya. Jadi kayak ya kita kuliah online jalan-jalan aja gitu. Tapi kan mata kuliah lo nih bisnis law kan, hukum gitu. Pasti ada dong praktek-praktek sidang gitu kan. Gak seru gak sih kalau praktek lewat Zoom? Ya mau gimana ya, pengadilan asli pun sekarang kan semua pada online juga gitu. Pengadilan biar pengadilan internasional pun gitu kan, kayak crime against humanity, mereka semua online juga. Jadi mau gimana pun ya kita harus adaptasi juga. Dan untuk praktek jujur aja saya udah lewat, udah nggak dapat online-nya lagi. Praktek kalau bisnis law itu di kurikulum saya itu semester 3 itu hukum acara. Saya kan dapatnya semester 4 gitu. Tapi yang dari saya dengar-dengar dan lihat dari junior-junior cerita lancar-lancar aja. Jadinya intinya ya pengadilan, praktek pengadilan ya secara online gitu. Bedanya ya Zoom gitu aja. Oke. Berarti lo beruntung ya karena waktu praktek sidang itu masih offline gitu. Betul, ya. Offline. Terus giliran online kayak ya udah gitu. Tinggal mata kuliah yang gimana sih waktu online tuh mata kuliahnya? Mata kuliah wah ini pas banget karena kami dapat hukum siber. Hukum apa? Hukum cyber. Hukum cyber. Ya, Oke, nice. Ya. Jadi belajarnya benar-benar kayak wah benar-benar pas gitu ya. Ya, jadi bisa dibandingin gitu kan, kayak oh ya ini hukum cyber tentang ya kita belajar juga kayak tentang AI, cara pengaturan bagaimana internet seharusnya berdasarkan teori-teori yang ada. Oke. Nah, itu kayak setelah lo belajar hukum cyber itu ada nggak sih impactnya? Kayak kan lo lagi belajar hukum cyber gitu kan maksudnya kemarin. Terus kayak lo ngelihat semuanya sekarang serba teknologi nih, kita bener-bener kayak very dependent on technology kan. Terus kayak apa sih satu take away yang lo dapet dari ilmu lo waktu lo belajar hukum cyber itu? Take away utama ya? Take away utama iya. Ya intinya dunia cyber itu berbahaya. Bisa dibilang kayak Wild West gitu lah ya. Oke. Karena kan belum ada, nggak ada border gitu kan, kayak uncharted, orang bisa apa aja gitu. Kayak misalnya contoh yang kita semua tahu misalnya kayak dark web itu kan ya keburukan manusia semua ada di dalam kan. Iya gitu betul, kan. betul. Dan government nggak bisa lakuin apa-apa di dalam karena memang di sana secara anonimus. Jadi
mau bagaimana kita mengatur hukum siber itu jujur aja sampai sekarang pun masih diperdebatkan. Jadi kalaupun aku ada bilang nih harusnya kayak gini, ya itu teori sekarang aja. Kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. I see. Apalagi dengan sekarang hukum siber pun nggak cuman lebih ke internet aja, tapi ke pengaplikasian AI juga misalnya. Kayak misalnya mobil self driving car, ya kan? Self driving car. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, oh ya mobil ini bakal tabrak orang nih, mobil itu sebaiknya melakukan apa? Stop dan resiko kita yang cedera atau tabrak orang itu aja dan kita yang selamat. Jadi misalnya ke depannya mau jawaban yang benar, ya mungkin mobil dijual 2 versi. Satu versi egois misalnya, ya udah tabrak orang aja aku selamat. Satunya lagi versi altruistik misalnya, kayak oh ya udah aku nggak apa-apa cedera atau bisa tewas tapi orang lain selamat gitu. Ya, jadi lumayan rumit gitu dan sampai sekarang kita masih belum punya solusi yang definitif. Oke. Tadi tuh waktu lo bilang kayak kalau misalnya ada self driving car nabrak orang, di kepala gue tuh lo akan nanya siapa yang disalahin, mobilnya atau pengendaranya, karena mobilnya jalan sendiri kan. Ya jadi kayak oh ternyata oke. I understand. Wah keren juga ya, maksudnya mata kuliah yang lo ambil gitu. Gue jadi menyesal nih gue masuk DKV, kayak gue pengen ganti jurusan ke bisnis lo aja nih. Ya masing-masing ada nuansanya lah ya. Nah terus kan sekarang nih kita satu angkatan kan, sama-sama BINUSIAN 2022. Berarti sekarang kita berdua sama-sama lagi magang gitu kan. Nah wait, nggak cuman magang doang ya, enrichment program di BINUS tuh ada banyak gitu. Nah gue pengen nanya nih, lo ngambil track yang mana nih buat enrichment yang sekarang? Untuk sekarang aku magang ada di law firm lokal, SAP Law Firm Supadion Partners. Jadi ya di sana kami kerjaan hukum lah bisa dibilang simpelnya. Oke, nah kita kan 3+1 ya. Kalau ini kan baru setengah jalan. Nah berarti waktu enrichment kedua kira-kira lo mau kemana? Kedua saya udah udah daftar apply dan diterima untuk ikut program study abroad. Jadi mulai Agustus nanti saya udah bisa berangkat untuk ke negara tujuan. Oke. Jadi sekarang Berry lagi ngambil magang di law firm lokal dan nextnya mau study abroad ya? Iya betul. Oke, nah gue pengen nanya nih, selama pandemi ini kan berarti banyak kantor yang WFH, ada juga yang WFO gitu kan. Nah kalau tempat lo sendiri WFH atau WFO? Untuk law firm saya sekarang ini WFH, cuman WFH-nya itu karena saya magang ya. Kalau misalnya contoh associate atau partner-partnernya itu mereka masih pada masuk kantor. Gitu. Jadi anak-anak internnya emang ditaruh di WFH ya? Iya, gitu. Untuk law firm saya. Tapi kalau misalnya cerita kawan-kawan lain, law firm lain itu mereka banyak yang masuk kantor semua. Nah mungkin teman-teman yang lagi nonton sekarang ada yang nggak kebayang nih sebenarnya tuh kerjaannya Berry tuh apa sih gitu, maksudnya anak magang, WFH, terus anak hukum juga kan, kayak ngapain sih sebenarnya gitu? Oke, jadi biar nggak terlalu teknis, nggak lari terlalu teknis, ya intinya kami untuk kerjaan anak magang biasanya dikasih kerjaan yang low risk gitu kan, yang nggak akan mengkompromis kerjaan firmnya ya gitu. Firmnya gitu, jadi nggak bisa kena reputasi kalau misalnya anak wah ini misalnya saya sebagai klien terus caseku aku kasih ke lawyer firm ini, terus ternyata caseku dikasih anak magang, wah kurang ajar gitu kan. Iya. Jadi ya harus memang hati-hati juga lah kayak kerjaan apa aja yang dikasih, tapi nggak dipungkiri juga banyak di sana teman-teman, apalagi ya banyak teman-teman anak hukum yang kerjaannya malahan nggak, sebenarnya bukan layaknya anak magang lagi gitu, kayak bagaikan udah lawyering beneran, cuman ya tergantung lagi gila ya budaya masing-masing firma gitu. Ada memang law firm yang memang mereka melatih banget, kayak beneran menerjunkan di lapangan banget. Ada juga yang masih agak bisa dibilang agak konservatif gitu, kayak ya udah kamu anak magang nih, kerjaan ringan-ringan aja mulai dari awal gitu. Oke. Berarti kalau di sum up kurang lebih Berry ngerjain paperwork ya? Iya, paperwork. Lebih banyak kerjain paperwork. Ribet gak sih? Untuk paperwork sendiri iya ada yang ribet, tapi rata-rata untuk yang komunikasi itu rata-rata repetitif malahan. Jadi kayak udah tahu cara buat pertama kali, ya udah kedua kalinya lebih gampang gitu. Begitu juga sedemikian. Jadi semakin lama malahan semakin gampang. Tapi itu untuk kerjaan anak magang. Kalau misalnya lawyering beneran ya malahan bisa jadi lebih susah gitu kan. Oke. Lo pernah gak sih ngerasa kayak aduh gue bosen nih, maksudnya ngerjainnya ini terus gitu? Ya jelas. Jelas lah ya. Jelas. Kalau misalnya bosan ya mau gimana lah ya, kalau misalnya kerjaan repetitif gitu kan. Cuman di lain sisi kalau misalnya bosan pun ya
itu up to us juga sih. Kayak kalau misalnya kamu mau terima aja kerjaan, ya mau tunjuk jari ke siapa, kan kita aja yang terima gitu. Kalau misalnya mau spice up atau coba tantangan lain, cobalah ngomong sama supervisor misal atau lawyer yang handle kita, kayak Pak, ini kayaknya boleh deh saya dikasih sesuatu yang lebih menantang lagi. Kalau berani ya kan. Kalau berani itu bisa dilakukan gitu. Oke. I see. Nah lo kan tadi kita udah ngomongin seputar permagangan ya kan. Gue pengen nanya nih, kan lo bilang tadi enrichment kedua mau study abroad ya kan. Nah apa sih yang bikin lo tuh pengen study abroad? Malahan ya ini lumayan panjang ke belakang, cuman intinya salah satu yang bikin saya tergiur masuk BINUS sendiri itu ya karena ada program T+1-nya ini. Ini bukan promosi BINUS ya. Ya ini memang karena kebetulan ada programnya kayak gitu, study abroad, terus saya pikir kayak wah kapan lagi gitu kan, nggak akan pernah lagi kayaknya gitu. Kecuali misalnya saya S2 ke luar negeri, tapi itu kan long shot banget kan ya. Terus ini kan memang salah satu program dan siapa aja bisa ambil gitu. Right sih. Ya, siapa aja, whoever can take it gitu. Jadi ya udah aku apply study abroad dan tujuan utamanya pertama kali ya jujur aja ya mau jalan-jalan. Ya kan? Itu nggak bisa bohong, jelas ada nuansa mau jalan-jalan. Cuman semakin lama ini ya semakin lihat kehidupan mahasiswa, pikirnya juga ya kalau contoh aku mau pergi ke sana, aku ambilnya itu mata kuliah yang berhubungan banget dengan topik skripsiku. Dan aku pikirnya kayak, keren juga nggak sih kalau aku skripsi terus yang aku interview itu orang luar negeri gitu. Wah, credentialnya bagus gitu kan. Keren sih. Gue jadi kepikiran tuh kan. Masalahnya gue udah terlanjur ngambil kontrak yang 10 bulan. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Nanti enrichment kedua juga ya udah intinya gue magang. Tapi seru juga ya ternyata, kayak maksudnya study abroad, bener banget teman-teman ya, BINUS ada track study abroad yang kalau tadi kata Berry semua orang bisa ambil kayak. Just apply gitu. Just apply aja gitu. Coba-coba iseng-iseng berhadiah kan. Siapa tahu dapet, terus sambil jalan-jalan sambil skripsi. Sambil belajar ya kan. Iya sih, benar. Tapi dari semua negara, tadi lo bilang lo berangkat ke Belanda kan? Betul. Why Belanda? Jujur aja ini bukan pilihan pertama. Pilihan pertama itu saya harusnya mau berangkat ke Slovenia. Cuman itu dari BINUS-nya. Cuman ini kebetulan puji syukur saya diterima di ada program ini Kemendikbud, kementerian ini. Terus dapatnya itu saya pilihnya memang di Belanda karena lihat dari mata kuliah. Ya, kalau misalnya saya pilih, jadi itu bisa dipilih sebenarnya mau ke ada pilihan malahan ke Barcelona, ke Roma gitu. Saya tergiur banget tuh pilih pertama kali kayak Barcelona gitu kan, aduh Roma gitu. Cuman mata kuliahnya agak miss gitu lah. Tidak sejalan gitu ya. Terus saya pikir kayak aduh kalau misalnya saya ambil ini terus nanti diundang interview, caraku pertanggungjawabannya gimana ya? Jadi kayak aduh ya udahlah ya, aku ambil universitas berdasarkan studi gitu. Jadi kayak memang sesuai dengan namanya, study abroad, bukan play abroad ya kan. Oh iya benar. Study abroad ya, tujuannya belajar ke sana. Nice. Keren sih. Belanda, I think Belanda is a nice place juga kan. Kayak pemandangannya juga nggak jelek-jelek banget gitu. Bisa Euro trip dari sana nanti. Nanti gue nyusul kayaknya kalau lo di sana ya. Ntar gue terbang. Kalau udah bisa terbang kayak tanpa ada tujuan studi gitu. Nah, lo pesimis kan? Lo optimis kan bakal terbang ke sana? Udah pasti terbang kan? Itu udah dikonfirm sama Kemendikbudnya. Gitu. Oh udah dikonfirm ya? Nice. Soalnya kayak banyak banget teman gue juga beberapa kasus kayak mereka diterima magang di luar negeri, nggak bisa berangkat sekarang gitu. Jadi akhirnya magangnya di sini gitu kan. Tapi kayak ya kalau misalnya next year ya, berarti next semester gue tuh selalu lupa loh kalau ini tuh mulai beberapa minggu lagi udah ganti semester. 2 bulan lagi malahan. Iya kan, gila cepet banget ya. Gak berasa. Semoga aja Berry nanti kalau misalnya udah di Belanda, good luck aja sih sebenarnya kayak. Siap, thank you. Break a leg gitu, gue yakin banget lo bisa. Nah, so far nih asik gak sih lo belajar di bisnis lo, terus kayak ada gak sih suka dukanya belajar bisnis lo apa? Asik enggaknya itu justru subjektif banget lah ya. Aku tahu ada beberapa teman yang benci banget malah gitu. Aduh benci ini banget. Kenapa aku masuk bisnis lah gitu. Ya cuman kalau saya sendiri ini pilihanku dari awal gitu kan. Kalau misalnya aku bilang kayak gitu ya aku nanti jatuhnya kayak membenci diri sendiri dan ya itu nggak bantu siapa-siapa. Untuk asik enggaknya jujur aja ya, awal perkuliahan enggak banget. Ya enggak banget karena aku enggak ada sama sekali latar belakang hukum. Jadi aku pertama kali masuk kelas ya kan, aku perantau by the way, aku dari Makassar ya kan. Jadi datang ke Jakarta, lihat semua orang masuk dalam kelas ini,
Terus mereka itu kalau misalnya ditanyain sesuatu sama dosen, mereka kayak udah tahu, kayak oh ya ini kasus ini, aku kayak ini apaan gitu semua. Aku nggak tahu sama sekali ini apaan, nggak ada latar belakang lah. Jadinya kayak aku struggle banget pas waktu awal-awal, tapi ya semakin lama semakin ya mengakulturasikan lah ya dengan budaya anak hukum. Budaya anak hukum. Ya, pembelajaran anak hukum juga. Okay. Jadi ya semakin lama aku bisa semakin enjoy. Karena ya yang aku notice ya, rata-rata orang bilang oh ya passionku di sini, passionku di situ. Aku nggak tahu arti definisi passion secara nyata sebenarnya secara definitif apa. Cuman yang rata-rata orang bilang sebagai passion mereka itu adalah sesuatu yang mereka memang profisien. Jadi kalau misalnya aku jago karate, ya aku gampang aja bilang, oh ya passionku karate, gitu kan? Ya, jadi kalau misal pas waktu aku udah mulai profisien nih, IPK aku udah aman banget gitu. Terus aku udah mulai dikenal dosen, baru aku bilang, ya enak ya dihukum gitu. Dan itu menurut aku berlaku di semua bidang. Jadi ya pull through aja teman-teman. Ya it's true juga sih, maksudnya kayak ketika gue bilang passion gue di desain, waktu nilai desain gue jelek juga gue mempertanyakan gitu, ini gue beneran passionate gak sih di bidang ini? Tapi ini gue pengen nanya sesuatu nih, karena tadi lo sempet nyinggung gitu kan, lo di awal-awal ngerasa kayak gak asik gitu kan awalnya. Kenapa lo milih bisnis lo? Oke, ini pertanyaan yang sulit. Simpel ya, cuman aku selalu bilang oh ya saya punya cita-cita, jadi saya pilih ini. Tapi ya bermula dari cita-cita aku dari kecil sampai sekarang gak pernah berubah. Ya nggak bisa bilang sih, cuman itu agak pribadi. Cuman intinya aku yakin bisnis law terutama memang karena kayak contoh hukum siber itu berguna banget sih, di mana nanti aku memang rasa masa depanku akan berada di sana gitu ya kan, dan apalagi memang dunia mengarah ke sana, jadi why not get a head start gitu. Dan setauku ya jarang banget, dikit lah, setidaknya nggak populer. Aku nggak berani bilang nggak banyak universitas, aku yakin pasti banyak lah, cuman nggak terlalu populer hukum siber karena ya. Tapi BINUS salah satu dosen kami malahan ada yang kayak adalah kayak dosen besar gitu yang memang kayak expertnya hukum siber di Indonesia, dan dia ngajar di BINUS gitu, dia dosenku. Mantap ya, mantap. Langsung dapat dari sumber. Betul. Gitu kan. Nah tadi lo bilang ada momen gak asik, ada momen asiknya di bisnis lo gitu. Momen-momen asiknya tuh apa aja sih? Oke, momen asiknya itu datang pas akhir-akhir ya. Pas akhir-akhir. Pas akhir-akhir, pas waktu udah pintar, pas udah mulai bisa. Jadi ya pas awal-awal aku bilangnya nggak asik ya, itu adalah aku ambil kegiatan lain, makanya aku juga lihat jurusan itu kerjaan jurusan, tugas-tugas jadi sebagai beban gitu. Tapi semakin lama aku di business law, terutama pas semester 5 itu aku udah mulai di notice tuh. Jadi tiba-tiba nih semester 5 aku ada tawaran kayak, Berry kamu ini nggak tertarik nggak ikut jadi delegasi pertama BINUS University untuk ikut lomba internasional, lomba hukum. Terus aku yang ini nggak tahu ini apaan gitu. Aku aja nggak tahu yang mau diperlombakan itu apa, tapi aku terima aja. Oke, terus? Gitu. Terus ya aku ikut dan struggle banget lagi seperti dari awal, dan aku pertanyakan kok aku mau ya gitu kan? Kok aku mau ikut ini. Cuman semakin lama karena ikut lomba itu, aku mau nggak mau terekspos sama praktisi-praktisi hukum dan mahasiswa hukum dari PTN misalnya dan dari univ lain. Dan itu pas aku lihat kayak ternyata dunia hukum kayak gini ya, kayak ternyata hukum nggak sehitam putih kayak yang aku pikir gitu. Kayak banyak banget pintu yang terbuka gitu. I see. Oke. Berarti ya keren sih. Kayak ya memang sih pasti setiap jurusan ada ups and downs-nya lah ya kan. Dan itu tadi, kalau tadi kan lo bilang kayak lo ikut lomba gitu. Ada gak sih momen yang bikin lo tuh kayak, nih gue nih anak hukum banget nih gara-gara ini nih. Kalau gue contoh misalnya kalau misalnya anak DKV tiba-tiba dapet tawaran untuk masang karya di galeri, kayak gue udah anak DKV banget gitu atau apa gitu. Nah ada gak sih momen yang bikin lo tuh kayak wah gue nih anak hukum banget gitu? Oh iya, aku selalu jadiin banggaan. Aku pernah bolos kelas untuk ketemu presiden. Oke. Ya, tapi enggak, itu cuman one time doang. Itu memang malahan dapat izin dari BINUS itu. Itu ada, bukan anak hukum juga semua malahan, kayak adalah Hari Anti Narkoba Internasional, terus Pak JK waktu itu wakil presiden datang. Tapi ya itu satu kali doang. Kalau yang benar-benar aku rasa kayak ini aku udah jadi full anak hukum sekarang ya, bukan cuman lagak doang gitu kan. Itu ya ikut lomba itu yang aku bilang tadi. Karena mau nggak mau, ini advice dari bukan anak hukum lain, tapi dari practitioner asli gitu kan, yang udah senior. Dia kayak kasih advice kayak, ya dulu saya waktu masih muda biasa ikut ginian,
yang orang cari dalam lomba ini adalah bukan anak hukum yang berlagak seperti lawyer, bukan yang bermain seperti lawyer, tapi memang benar-benar mengimani gitu, kayak benar-benar menganggap bahwa oke, ini klienku dan lomba ini adalah caseku gitu. I see. Jadi bukan bermain sebagai lawyer tapi beneran take that kayak ya ini gue udah lawyer gitu, maksudnya kayak ini case gue. Oke, I see. Seru sih kayaknya ya lombanya ya. Seru banget. Ini seru sih kayaknya. Lomba internasional juga soalnya, itu diadain di Vienna. Namanya Willem. Mungkin untuk anak-anak hukum kalau tertarik ada tuh namanya Willem Civis International Arbitration Moot. Oke. Seru. Ternyata seru juga ya kehidupannya anak-anak bisnis law gitu. Nah, gue pengen nanya nih, ada nggak sih value yang lo dapet kayak yang akhirnya lo terapin setelah lo belajar di bisnis law? Value ya, jujur aja, kalau misalnya secara karakter, aku yakin ada, cuman aku nggak bisa artikulasikan dalam kata-kata. Oke. Kayak tahu lah ya, kayak banyak hal yang kita lakukan yang kita sebenarnya nggak tahu ini kenapa kita lakukan, tapi kita tahu aja. Kayak contoh misalnya aku kesulitan pikir contoh. Cuman maksudnya kalau misalnya ada sesuatu aku lakukan, menurut aku ini normal. Gini deh misalnya, aku dari Makassar kan, datang ke Jakarta, terus aku banyak lihat orang kayak melakukan gini, sendawa misalnya, bersendawa, simpel itu aja. Kalau orang Jakarta kan atau orang Jawa biasanya kayak lihat sendawa itu malahan kayak sesuatu yang nggak sopan gitu kalau misalnya sopan umum. Cuman kalau aku dari Makassar itu umum banget gitu. Kayak malah jadi bercandaan gitu ya. Iya, malahan biasa aku SMA misalnya, ini agak jorok cuman kayak bersendawa terus temanku ikutan juga, malahan kayak lomba gitu siapa yang lebih besar gitu kan. Yeah. Oh, I see. Nah, kayak gitu. Dan kayak itu tadi aku bilang apa yang benar, yang mana yang benar gitu. Kalau misalnya dalam hukum kita gampang aja tunjuk bahwa oh ya ini salah, tapi ini berdasarkan budayanya siapa, berdasarkan hukumnya siapa gitu. Apalagi terutama waktu pas aku belajar hukum internasional gitu, bahwa ternyata oh ya Indonesia cuma beberapa dari negara, nggak sampai belasan malahan yang masih ada hukuman matinya gitu. Kayak oh ya mungkin Indonesia pikir hukuman mati masih setimpal gitu, tapi ada seratusan negara yang nggak setuju gitu kan. Okay. Ya jadi itu salah satunya yang aku pelajarin ya, kayak dunia nggak hitam putih, lumayan banyak abu-abunya, dan menavigasi dalam dunia abu-abu itu susah banget. Gitu. Nah berarti anak bisnis lo tuh banyak banget PR bacaannya ya? Banyak banget ya. Dan lo sendiri suka baca? Oh iya, aku beruntung memang hobiku salah satunya adalah membaca. Jadi aku nggak rasa terlalu terbebani pas waktu banyak bacaan. Dan untuk mungkin kayak oh beda lah, aku juga misalnya ada teman-teman yang bilang oh ya aku suka baca novel, cuman kalau baca buku pelajaran ya lain cerita bro gitu kan. Iya benar ya lain cerita, cuman ya pertama kita harus ngerti dulu sih. Aku juga nggak suka misalnya contoh ya, yang aku nggak terlalu suka misalnya pelajarin itu hukum hukum agraria, hukum adat. Oke, hukum adat and agrarian law, itu kami ada pelajaran juga. Itu aku jujur kurang ngeh banget. Tapi di lain sisi aku ngerti kenapa ini penting aku pelajarin. Bukan maksudnya bukan aku pelajarin biar aku pintar kayak bisa semuanya gitu. Tapi setidaknya aku punya dasar kayak ini kenapa hukum adat dan agraria Indonesia itu seperti hukum dan adat agraria Indonesia. Dan karena dengan pemahaman kayak oh ya ini penting dipelajarin dan ini memang akan suatu saat akan aku confront gitu. Jadi ya pas bacanya itu aku punya tujuan. Jadi pas bacanya itu karena punya tujuan lebih gampang dicerna. Karena aku udah tahu kalau aku baca ini aku bisa pakai di mana. Nice. A heads up buat teman-teman yang mau masuk bisnis law, bacaannya banyak banget ya. Bacaannya banyak banget, jadi kayak harus siapin mata, siapin hati buat ngebaca sekian banyak. Nah, anak bisnis law tuh kayak tadi lo bilang kan, kayak ini benar tapi berdasarkan hukum siapa. Berarti basically suka debat ya? Iya. Iya. Di kelas aja juga malahan biasa adalah debat antar mahasiswa, malahan ada juga gitu kan. Kayak iya ini nggak benar gitu. Tapi ada yang bilang lah nggak benar karena kenapa gitu. Ya kan. Cuman ya pada akhirnya kalau mau bantu orang itu kan jatuhnya kita berdebat kayak gitu untuk membantu diri sendiri dan membantu orang kan. Jadi kalau misalnya kita main track aja itu nggak akan bantu siapa-siapa gitu. Jadi ya kadang kayak contoh MUN gitu. Ada tuh delegasi dari BINUS juga biasa main MUN yang hukumnya. Oke. Berarti nih gue pertanyaan gak ada di cue card ya, tapi gue pengen nanya aja gitu. Ribet gak sih kalau sama pacar? Anak bisnis lo punya pacar tuh ribet gak sih? Kayak semua didebatin.
Nggak juga. Nggak juga. Pengalaman pribadi ya? Ya, aku dengan pacar aku ya mungkin dari aku aja yang sering kayak mempertanyakan kenapa gitu ya okay. Tapi ya kami berdua sadar kayak yang kayak gini nggak membantu siapa-siapa. Oke, I see. Jadi kayak ya udah kalau misalnya lakukan sesuatu ya udah pikir aja ini bantu siapa ya. Kalau misalnya nggak bantu diri sendiri dan nggak bantu orang lain, why are you doing it? Kenapa dilakukan? Lu berdua tapi lu sama pacar lo dulunya anak bisnis lo? Enggak. Jurusan lain. Oh, pantesan berantemnya nggak banyak. Kalau dua-duanya bisnis lo kayak bakal debat terus ya. Bisa jadi. Bisa terjadi perceraian itu di situ. Oke. Nah, ini gue pengen nanya nih, lo waktu kuliah selain sibuk di bisnis lo ikut organisasi apa nggak? Oh iya, itu dia. Tadi aku udah bilang kan, pas awal aku struggle banget dan salah satu yang aku jadiin escape itu ya ikut organisasi. Oke. Aku tahun pertama aku ada ikut 2 organisasi malahan. Yang satu itu ada organisasi, aku tinggal di Binus Square, itu asrama Binus. Oh, oke. Itu aku ada ikut organisasi di sana, Binus Square Student Committee, dan ya kami ada event-event untuk para member dormnya di sana. Presiden Binus Square lah ya. Betul. Terus satu lagi apa? Itu Binus English Club. Oh, BEC. BNEC, ya. Oh ya, BNEC. Sorry guys, aku nggak hafal nama-nama UKM. Iya, betul. Tapi oke, berarti lo ikut 2 itu gitu. Nah, apa yang lo dapetin sih selama lo ngikutin itu? Tunggu, sebelum lanjut, bertahan berapa lama? Untuk aku nggak ada keluar sih sebelum waktunya. Jadi kalau misalnya biasa sih yang Binus Square, aku bertahan selama setahun. Cuman tahun kedua aku stop. Untuk yang Binus English Club aku bertahan 2 tahun. Itu aku selesain juga semua, periodenya sampai selesai semua. Oke, nice. Jadi aktivis? Iya, aktivis. Oke, keren. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan juga nggak bisa didengar sih sama kita. Yeah. Tapi, nah itu gue pengen nanya, take away lo dari setelah ikut organisasi itu lo dapat apa sih? Mungkin yang pertama itu lebih ke karakter sih. Kan jadi gini, aku biasa kalau ikut organisasi kayak gitu sering diledekin biasa sama anak hukum lain. Oh, mau jadi lawyer atau event organizer sih? Bener, nggak salah sih, nggak salah. Cuman apalagi pas waktu selama internship ini, aku semakin lihat kan kayak politik kantor gitu. Dan aku kayak pikir, seandainya orang ini organisasi, masalah ini nggak akan ada. Aku pikir selalu kayak contoh masalah-masalah interpersonal, masalah-masalah manajemen, kayak keleletan, lupa komunikasi. Kan di law firm itu meskipun firma, tapi tetap harus ada kerjasama antar sesama lawyernya. Dan ya dari yang aku dengar ya dari kawan-kawanku yang di law firm top tier misalnya, itu politik kantornya berat banget gitu. Dan kalau misalnya kita ada pengalaman organisasi, manuver dalam politik kantor kayak gitu akan lebih mudah gitu. Kita udah tahu what to avoid and what to do gitu. Setidaknya ada pointer dikit lah, nggak benar-benar buta. Karena kan jujur aja mungkin ada yang bilang organisasi ngapain gitu kan, kita kayak jadi bahasa kasarnya babu gitu kan, ya bahasa kasarnya kayak babu gitu. Tapi ya remember who you're doing it for gitu. Kalau misalnya kamu lakukan itu untuk organisasinya ya mungkin, dan kalau kamu lakukan itu dan penuh kebencian ya iya kamu babu, ngapa kamu lakukan gitu. Yeah. Cuman ya lakukan itu untuk diri sendiri misalnya ya kan, untuk belajar sebaik mungkin. Dan ya banyak banget yang aku pelajarin, terutama lebih dari ngehandle masalah yang ada terjadi gitu-gitu ya? Iya, ngehandle orang. Untuk kompetensi misalnya kayak, kompetensi ini ya, misalnya kompetensi yang kayak hard skill, itu time management, project management penting banget juga ternyata. Karena pas aku semester 5 kan kerjaan semakin berat kan ya. Ada lomba, terus aku mata kuliahnya semakin berat, ya jelas ya, semakin naik semakin berat kan. Iya betul. Gak ada level makin tinggi makin gampang, gak ada ya. Betul gitu. Kami semester 5 belajar filosofi hukum gitu kan. Waduh. Ya jadi itu berat banget, filosofi hukum, legal reasoning. Oke. Ya jadi itu berat banget, dan itu semester 5 itu aku udah nggak organisasi lagi, dan berkat apa yang aku udah pelajarin semua sebelumnya, cara untuk prioritize, cara untuk melakukan apa yang sebaiknya dilakukan duluan itu lebih gampang, dan jatuhnya aku bisa salvage bukan salvage juga sih, mempertahankan IPK ku gitu. Oke. Tapi gue setuju banget sih, maksudnya banyak banget kayak kalau misalnya teman-teman gak pada ikut organisasi gitu ya, there's actually a lot of things yang bakal dilewatin gitu. Karena kayak gue sendiri kan gue ikut organisasi juga, gue kan anak B-Voice, dan sekarang ilmunya sangat kepake di kantor gitu, karena kayak lu belajar banyak banget gitu loh dari organisasi, belajar teamwork ya kan, belajar time management juga. Jadi gue setuju banget sih sama lo, kayak menurut lo rugi gak sih kalau gak ikut organisasi? Depends on how you look at it, I guess. Nah, mungkin kita cuma pikirnya kayak belajar. Oke,
ini satunya lagi asik. Memori-memori paling indah aku itu ya dapatnya dari organisasi gitu. High point kuliah aku itu ya ada waktu tahun semester pertama gitu kan, kayak ngorganisasi bareng gitu. Karena kayak susah-susah senang bersama gitu. Jadi kayak lihat work come to fruition gitu kan. Dan ya satisfying banget. Aku nggak pernah dapat rasa yang sesatisfying kayak gitu sebelumnya. Dan sejauh ini nggak pernah dapat lagi gitu. Kayak lihat hasil kerja payah segala macam. Terus akhirnya datang harinya. Ya kita bisa lihat itu semua play out dan kita kayak ini kerjaanku gitu. Lega, kayak maksudnya satisfied, bangga, ada rasa bangganya sedikit gitu ya. Iya betul. Dan teman-temannya jatuhnya kayak yang aku pelajarin ya. Kalau misalnya teman, ini mungkin ya jangan ambil sebagai advice sih. Ini cuma kayak observasiku aja. Kita nggak benar-benar kenal orang ketika sebelum kita melihat orang itu under pressure. Gue setuju banget. Ya kan? Karena aku ya misalnya aku lihat kamu misalnya, aku mungkin sejauh ini kita ngobrol, aku mungkin pikir ya aku udah kenal kamu nih. Tapi kalau misalnya aku lihat kamu under pressure, bisa aja kamu benar-benar bukan 180 derajat. I would be completely different gitu. Yeah. Nah itu makanya dan itu jatuhnya kayak social mask-nya tuh udah hilang gitu kan. Dan lumayan bagus, maksudnya bisa lihat kayak gitu. Bukan berarti kita harusnya takut kayak siapa yang kita harus percaya. Jangan don't be cynic about it gitu kan. Ya tapi jangan naif juga gitu. Dan ya pada dasarnya kalau kamu takut ya jangan lupa kamu juga salah satu orangnya gitu. Kamu juga bisa kayak gitu. Ya benar. When the time comes you can be under pressure dan lo yang akan terbuka, maksudnya bakal kelihatan gitu sama orang. Gue setuju banget sih. Betul. Dan kalau misalnya organisasi kayak gitu kan, kamu udah bisa lihat sendiri kalau aku under pressure aku kayak gini gitu. Iya benar. Jadi ya kita kan? bisa nge-handle sendiri juga. Betul. Gitu. Kalau nanti misalnya di real life pekerjaan kantor kita under pressure, terus kita kayak gue tahu gue kalau under pressure stuck gitu, gue nggak bisa ngapa-ngapain, kayak you can keep it, kayak bisa diatur. Bisa kendalikan diri sendiri. Ya benar. Terus juga organisasi bikin lo ketemu sama banyak teman-teman baru dari jurusan lain ya. Iya. Pacar aku dari organisasi. Baru mau gue belum nanya, tapi gue baru mau nanya, tapi udah dijawab gitu kan. Iya. Ternyata selain dapat pengalaman, dapat pacar juga Wak dari organisasi. Ya, cuman jangan masuk organisasi untuk cari pacar ya. Oh iya. Bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Itu bonus ya. Itu bonus. Bonusnya. Itu bonus. Oke. Udah berapa lama sama pacarnya? Udah 1,5. 1,5, lumayan lama loh. Berarti dari tahun kedua organisasi ya? Iya. Oh, oke. Ade tingkat apa? Jadi ngobrolin percintaan. Lanjut dulu kali ya. Nah, tadi kan lo sempat bilang kalau lo sempat ikut lomba gitu kan. Bawa pulang piala waktu lomba? Untuk yang tadi aku cerita, yang lomba hukum, sayangnya enggak. Kami juga kan masih delegasi pertama ya. Kita benar-benar buta banget gitu. Dan pas waktu kami hire coach dari Unpad, ya dia mahasiswa hukum Unpad dan dia udah ikut lomba ini 2 kali. Ya dia kayak selalu bilang kayak kita udah telat banget gitu, dan kita kayak hoki gitu lah bisa start off the way we did gitu kan. Karena ya kami delegasi pertama dan masih kayak fumbling in the dark gitu. Jadi kami masuk ke dalam lomba itu pun dengan penuh kesadaran diri bahwa kami likely 95% gak akan bawa apa-apa selain ya pengalaman aja dan ya hindsight bisa dibilang. Tapi ya pada akhirnya hasilnya aku lihat, aku sendiri bangga aja sih dengan penghasilanku juga, karena final score-nya ya aku puji syukur bisa masuk ke dalam 25th percentile dari jumlah partisipan yang participate 8.000 mahasiswa dari 80-an negara. Ya, jadi kayak aku cukup bangga lah dengan pencapaian itu lah ya. Itu kayak walaupun nggak membawa pulang medali atau piala gitu ya, tapi kayak even to be there aja tuh udah an achievement sih menurut gue, udah keren banget sih. Iya, inilah kayak menyelesaikan semuanya dengan intact. Nice. Kayak pulang dengan selamat gitu ya. Iya, betul. Mentalnya masih belum kena gitu. Oke. Nah gue pengen nanya nih, selain lomba itu lo pernah ikut lomba-lomba yang lain gak? Iya, aku ikut lomba English competition, storytelling, dengan debate, tapi lebih ke storytelling sih. Debate aku waktu itu stint sekitar 3-4 bulan aja. Itu pun otodidak, nggak ada siapa-siapa, bareng sepupu, terus kayak ayo coba debate gitu. Dan ya nggak dapat apa-apa sih karena otodidak juga kan. Cuman tuh kalau storytelling ya aku 2019 ada juara 3 kalau nggak salah. Ya juara 3 level nasional, terus ada lagi baru-baru juga sih, November 2020 lalu. Iya itu pas online juara 2 nice. Storytelling. Oke. Gue mungkin kayak sedikit kata-kata mutiara gitu ya. Losing is the new winning gak sih? Kayak you know when you lose, sebenarnya gue gak suka sih dengan term kalah gitu ya.
Tapi lebih tepatnya kayak ketika maksudnya misalnya lo tadi bilang lo waktu lomba bisnis lomba hukum itu kayak lo kan nggak bawa pulang apa-apa, tapi kayak akhirnya kita bisa take away, kayak kita bisa step back untuk kayak where did we do wrong, kita bisa improve apa ke depannya gitu gak sih? Betul. Jadi gini, hal terburuk yang bisa dilakukan kalau ikut lomba adalah kalah dan be upset about it. Nah, yes, true. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita lakukan kegagalan, aku sendiri ya nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang lain gimana. Aku kalau misalnya ingat kesalahan lalu, yang terjadi di pikiranku hanyalah aku kayak cakel dikit. Oh ya aku pernah kayak gini ya gitu. Atau malahan nostalgia, ya kan? Malahan kayak ya pernah ya masa-masa kayak gini. Jadi kayak ya senang aja ingatnya. Dibanding dengan kayak misalnya nggak take the opportunity, yang ada malahan regret. Kita kalau regret ya itu mungkin stage terakhir. Tapi yang lebih parahnya adalah ketika kita perpetually berpikir what if itu nggak akan pernah stop gitu. Benar. Ya kan? Ya jadi kayak daripada lo menyesal tidak pernah try atau kayak lo what if kayak mending cobain aja dulu gak sih? Iya betul. Dan kalau gagal pun ya nggak apa-apa. Aku jujur aja, ini bukan mau kelihatan seperti sok bijak gimana gitu. Cuman yang paling belajar, yang benar membangun karakter banget itu ya dari dalam ini, kayak kegagalan dan kekalahan gitulah, kekalahan dalam apa gitu kan. Iya kan. Cuman ya maksudnya paling banyak belajar itu dari sana, karena kita jatuhnya mau nggak mau harus introspeksi diri kan. Gitu. Kita forced to do that. Kalau enggak ya jatuhnya kayak ya damai. Iya, jatuhnya jadi kayak ya udah gitu, kayak beda gitu kan antara acceptance sama actually learning from your mistakes gitu kan. Wah, keren banget. Gue suka banget. I really like the way you think gitu. Nah, mungkin a few more questions gitu ya perihal perbisnis lawan dan kampus-kampusan ini gitu. Ada gak sih yang lu kangenin dari kuliah offline? Oke, jujur aja yang paling dikangenin aku sama seperti semua orang adalah human interaction. Ya kan? Kalau untuk mata pelajarannya sendiri, ya aku kadang kayak agak miss gitu sih take notes gitu. Aku minoritas sih, jarang biasa yang udah pasti take notes, cuman aku biasa di kelas sambil take notes gitu kan. Dan itu jujur aja banyak lah melatih kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya dosennya ngomong cepat gitu, dan jatuhnya kita nggak bisa take notes lagi, dia ngomong dan habis kelas baru kita harus bisa reorganize apa yang dia bilang menjadi sebuah notes yang bisa aku baca kembali. Ya kan? Gitu. Iya. Ya, itu yang mungkin aku miss, ya, nitpick kecil gitu. Tapi kalau untuk yang overall aku miss banget itu ya human interaction-nya sih, kayak bisa ngobrol ke dosennya langsung. Ya habis kelas pergi kulineran sekitar Syahda. Ya betul. That I really miss that gitu ya. Yeah. Habis kelas, or even gue dulu punya dosen, setiap kali gue masuk kelas, kalau gue nggak bawa cemilan di tangan gue, dia akan nanya, kamu nggak jajan? Karena kayak that's what we do gitu loh kalau offline kan. Itu gue kangen banget sih, kangen banget. Nah, lo berarti bentar lagi kan kita udah mau lulus nih berdua kan. Kita sama-sama Binus 2022. Mohon maaf tahun depan udah 2022 nih gitu kan. Ada gak sih yang lo lagi pikirin or you're preparing right now buat lulus tahun depan? Oh iya, skripsi. Oh iya, ada skripsi, saya lupa. Ya kalau skripsi ya itu obvious lah ya. Cuman untuk mungkin yang aku prepare yang lebih long termnya itu lebih ke ya cita-cita. Karena aku udah bilang tadi aku punya cita-cita yang ya cukup pribadi, cuman dari kecil sampai sekarang nggak pernah berubah. Dan itu aku baru-baru ini, apalagi pas waktu corona kan ya, kita kan punya banyak waktu banget untuk kayak take inventory gitu, kayak aku sekarang udah ngapain aja ya, kayak banyak waktu lah untuk ini kan, apa namanya istilahnya, mikir lah gitu. Ya untuk mikir, untuk merefleksi, untuk merefleksi gitu. Dan aku pikir kayak kalau aku dengan stateku sekarang kayaknya nggak bakal mampu deh untuk capai cita-cita aku gitu. Dan itulah yang aku sediakan sekarang untuk kalau misalnya pas tamat kuliah, karena aku udah tahu aku mau ngapain. Dan itu juga sih by the way bagusnya kayak punya plan. Kayak kalau misalnya kita pikir, oh ya udah aku tamat kuliah nanti lihat apa aja yang ada. Advice dikit dari aku, itu nggak akan semembantu dibanding kalau misalnya kita udah punya plan. Karena kalau kita udah punya plan, kamu udah tahu ini goalku, ini aku harus lakukan untuk sampai ke goalku. Gitu kan. Jadi kamu udah tahu, kita udah tahu nih, aku harus gini dulu, aku harus lakuin ini. Dan itu semakin membuat kita semakin dekat dengan goal-goal yang kita mau capai. Sip, mantap. Nah, terakhir nih, bisnis lo kan lagi
ulang tahun yang ke-10 nih, lagi Disnatalis yang ke-10. Ada gak sih wish dari lo untuk bisnis lo? Oke, untuk bisnis lo berarti untuk orang-orangnya kan jurusan ya? Dan orang-orangnya kayaknya. Oke, mungkin untuk orang-orangnya aja lah ya. Mungkin untuk dosen-dosen, terima kasih Bapak Ibu udah bantu selama ini. Jujur aja, ya dari aku dengar-dengar dari kampus-kampus lain, ternyata wah Binus dosen-dosen bisnis lo membantu banget ya. Aku kayak bersyukur banget lah gitu ya. Semoga Bapak Ibu nggak pernah bosan dengan kerjaannya, karena kayak aku sendiri banyak banget sih yang life lesson dengan pelajaran-pelajaran yang aku dapat yang mungkin Bapak Ibu sendiri nggak sadar udah berikan gitu kan. Jadi ya never stop loving your job. Dan untuk teman-teman mahasiswa bisnis law mungkin ya jangan terjebak dalam zona nyaman. Asik. Atau ada wish ini, semoga mahasiswa bisnis law makin banyak. Oh iya, jelas ya, dikit banget kami ya. Dikit banget. Sekarang berapa? Satu angkatan sisa sekarang ya. Angkatan sekarang sisa 60-an, 70-an. Ya mau gimana ya, seleksi alam biasa bilangnya. Oke, seleksi alam pasti terjadi di setiap perkuliahan. Ya betul, setiap perkuliahan. Oke, jadi itu tadi ya wishnya buat bisnis law. Semoga dosen-dosennya tidak capek-capek ngajar. Terus semoga teman-teman juga yang ada di jurusan apa tadi? Ya tidak terjebak dalam zona nyaman. Dalam kenyamanan. Oke, thank you banget lo Berry hari ini udah mau nemenin gue ngobrol-ngobrol bareng seputar bisnis law dan kehidupan lo. Thank you banget hari ini. Mungkin ada last words buat teman-teman Binusian? Ada kata-kata mutiara terakhir? Gak ada? Ada? If it's worth doing, then it's worth failing. Asik. Yeah. If it's worth doing, then it's worth failing. Jadi do it aja, just do it gitu ya. Kalau kata siapa Mark, gue nggak tahu siapa yang ngomong, tapi kayak Shia LaBeouf. Oh ya, Shia LaBeouf. Oh my god, lupa gue. Anyway, just do it. Thank you banget teman-teman buat yang udah nontonin podcast Banyak Kata by Binus University. Gue mau ngucapin selamat ulang tahun juga buat Bisnis Law yang ke-10 tahun dan juga dalam rangka merayakan Disnatalis Binus University yang ke-40 tahun. Gue Nate, sampai ketemu di podcast kapan-kapan. Dadah.